Oke, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Jibit Tria Utama Melini. Saya dari kelas A dengan prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini kembali lagi dengan saya akan membuat tutorial untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen saya. Oke, langsung saja saya akan membuka aplikasi PowerPoint-nya untuk saya menjelaskan. Oke, baik teman-teman, jadi pada tugas yang pertama ini sudah saya memperkenalkan nama saya, sudah ada pada slide tersebut, teman-teman dapat melihatnya. Kemudian untuk soalnya yang diberikan oleh Bapak dosen yaitu reviewlah minimal 3 aplikasi keamanan yang Anda ketahui pada Android, iOS, install di HP, dan reviewlah aplikasinya dari segi kegunaan, fungsi, dan cara pakainya, serta jelaskan contoh dari 3 aplikasi keamanan Android yang perlu kita ketahui. Oke, jadi untuk jawabannya, yang pertama, aplikasi yang sudah saya install di HP saya yaitu aplikasi LastPass atau Passport Manager yang bisa diandalkan. Ini adalah beberapa gambar aplikasi yang sudah saya install. Teman-teman dapat melihatnya pada layar tersebut. Dari aplikasi tersebut mempunyai kegunaan. Pada tugas utama aplikasi jenis ini adalah membuat penyimpanan serta mengamankan paspor untuk akun-akun Anda. Ada banyak paspor manager seperti Dashlane, LastPass, OnePassport, BlackBerry Passport, Keeper, dan lainnya. Namun saya akan fokus menjelaskan tentang LastPass karena yang didownload pada HP saya yaitu aplikasi keamanan LastPass. Oke, jadi aplikasi LastPass ini merupakan salah satu aplikasi paspor manager yang saya gunakan dan sukai. Sebagai informasi, saya belum pernah mencoba yang lainnya karena memang jika Anda atau teman-teman telah menyukai satu, saya yakin Anda tidak akan memerlukan paspor manager yang lain. Oke, dan untuk fungsi dan cara pakai dari aplikasi LastPass ini, untuk fungsinya yaitu LastPass merupakan program aplikasi yang merupakan suatu program aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan detail informasi login dan paspor website maupun email yang Anda miliki sehingga lebih aman dan terstruktur. Dan untuk cara pakainya, di sini saya cantumkan ada 4. Yang pertama, LastPass itu bisa membuat kata sandi yang rumit dan sulit diretas. Tidak hanya itu, LastPass juga akan menyimpan kumpulan kata sandi kalian dan melacakkannya untuk berbagai aplikasi lain, sehingga kalian tidak perlu mengingatnya. Untuk cara pakai yang kedua, LastPass juga memiliki versi komersial dan gratis. Nah, versi gratis tertentu saja memiliki keterbatasan, namun fitur yang ada juga sudah lumayan banyak. Untuk cara pakai yang ketiga, LastPass juga tersedia untuk berbagai platform. Nah, mulai dari ekstensi browser, yaitu Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Aplikasi komputer Windows dan Mac, sampai aplikasi di ponsel yaitu Android dan iOS. Untuk cara pakai yang keempat, dari semuanya cara paling mudah untuk memulai menggunakan LastPass adalah dengan menggunakan ekstensi browser.
Untuk cara pengguna atau cara memakai dengan ekstensi browser, caranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu kita unduh dan install ekstensi LastPass di browser atau di Google Chrome pada HP kita, aplikasi yang ada pada HP kita. Setelah terpasang akan muncul ikon baru dan tools browser. Kemudian kita klik ikon LastPass, kemudian pilih create an account now. Kemudian ketik alamat email dan buatlah paspor utama yang kuat. Dan pada halaman utama login menggunakan akun yang sudah dibuat. Ketik username dan paspor, kemudian klik ikon LastPass di dalam kolom paspor. Klik save credentials for this site. Jadi teman-teman juga bisa masuk ke berbagai layanan dan aplikasi yang teman-teman ingin pakai, lalu menyimpannya di LastPass saat muncul pemberitahuan. Jadi itu adalah beberapa penjelasan dari cara menggunakan atau cara pakainya dari aplikasi LastPass. Oke, untuk contohnya sebagai berikut. Pada beberapa pengelola kata sandi biasanya direkomendasi oleh spesialis keamanan. Nah, spesialis keamanan itu termasuk pada LastPass, dan juga ada KeePass, ICSI, dan OnePassword. OnePassword ini merupakan pengelola kata sandi yang kuat dan mudah digunakan, yang menawarkan fitur yang menawarkan fitur serupa dengan LastPass, tetapi relatif mahal dan tidak memiliki dukungan Linux asli. Jika Anda ingin menggunakan iPassport, lihat artikel saya di iPassport untuk pemula. Teman-teman bisa klik pada yang tanda garis bawahi berwarna biru ini, iPassport untuk pemula. Itu kita bisa melihat berbagai relatif mahalnya dukungan Linux asli ya. Untuk contoh aplikasi LastPass, yaitu yang berada pada iPassport untuk pemula dan juga KeePassport ICSI untuk pemula. Oke, jadi saya langsung membukanya. Oke, teman-teman dapat melihatnya sudah saya buka pada browser. Untuk LastPass untuk pemula itu kata sandinya itu seringkali menjadi satu-satunya hal yang membedakan peretas dan akun online Anda. Panduan ini akan memperkenalkan Anda untuk menggunakan LastPass untuk membuat kata sandi yang kuat dan unik. Sebagai bonusnya, kami akan menunjukkan bagaimana, atau saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana pengolah kata sandi yang dapat membantu teman-teman untuk menghemat waktu saat mengisi layar masuk dan formulir online. Ini caranya yang mudah untuk membuat penjelajahan web lebih mudah, lebih cepat dan aman. Oke, jadi caranya teman-teman dapat melihat atau mencari pada browser tentang LastPass untuk pemula. Oke, jadi di sini penjelasannya cukup panjang. Saya hanya membacakan beberapanya saja yang penting untuk teman-teman dapat mengetahuinya. Nah, di sini ada cara untuk membuat dan masuk ke akun LastPass. Oke, caranya itu tadi sudah saya bacakan ya. Kita tinggal masukkan email, kemudian kita create akun, kita masuk atau kita login. Oke, ketika kita sudah masuk maka dia akan muncul seperti ini ya gambarnya.
Oke, kemudian kita akan simpan email atau username-nya, kita kasih nama, kemudian paspornya, kemudian kita simpan. Nah, itu adalah salah satu contoh cara untuk menambahkan akun ke LastPass. Oke, jadi ini cuma sekilas info. Ini teman-teman bisa dapat melihatnya pada Google yang ada, pada browser, untuk teman-teman bisa mengetahui lebih dalam lagi. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Oke, dari contoh dari aplikasi LastPass itu ada dua ya untuk yang contohnya. Yang pertama itu iPassport untuk pemula, dan yang kedua itu KeyPassport XC untuk pemula. Oke, kemudian kita masuk pada aplikasi yang kedua. Di sini aplikasi yang kedua, aplikasi keamanan yang sudah saya install pada Android iOS yang ada pada HP saya, yaitu NordVPN, yaitu browsing lebih tentang di dunia maya. Berarti dia memberitahukan apa yang belum kita tahu dari dunia maya, jadi dia lebih mendetail, penjelajahannya lebih detail dari apa yang ada di dunia maya. Oke, jadi untuk kegunaan dari aplikasi NordVPN ini, untuk kegunaannya itu, VPN itu di perangkat ponsel itu jauh berbeda dengan komputer ya. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan VPN di ponsel Android. Jadi kegunaannya itu, langkah-langkah yang pertama itu Android itu dapat download dan install NordVPN langsung dari Google Play. Oke. Dan untuk kedua itu, ketika sudah diinstal, kita dapat membuka aplikasinya dan klik opsi Quick Connect di aplikasinya untuk langsung membuat koneksi dengan lokasi dan server yang optimal, atau scroll ke bawah untuk memilih sendiri dari daftar negara yang tersedia. Dan yang ketiga itu, status connect-nya itu akan tampil dan akan menunjukkan bahwa NordVPN telah siap untuk digunakan. Nah, selain itu, semua lalu lintas data internet pada ponsel akan mendapatkan enskripsi dan proteksi sehingga pengguna dapat merasa aman mengakses internet di tempat-tempat umum yang menyediakan WiFi. Ya, jadi itu kita menggunakan aplikasi NordVPN. Jadi itulah penjelasan kegunaan dari aplikasi NordVPN. Kemudian kita akan masuk pada fungsinya. Di sini fungsi dari aplikasi NordVPN adalah, di sini saya mencantumkan VPN itu adalah singkatan dari Virtual Private Network. Oke, jadi layanan yang jadi pada VPN ini atau Virtual Private Network ini merupakan layanan yang mengenkripsi lalu lintas. Ya, jadi merupakan layanan yang mengenkripsi lalu lintas internet yang ada pada teman-teman sendiri dan melindungi identitas online teman-teman. Nah, dengan koneksi VPN, teman-teman juga dapat dengan aman mengakses aplikasi dan juga situs web dan platform hiburan dari mana saja yang ada di seluruh dunia. Oke. Pada aplikasi NordVPN ini juga berfungsi untuk membantu menjalankan suatu penjelajahan pada kecepatan dan juga server. Oke, jadi itu penjelasan dari fungsi dari aplikasi NordVPN. Sekarang kita masuk pada cara pemakaiannya dan juga contoh dari aplikasi NordVPN. Oke, baik teman-teman, jadi untuk cara pakai Android yang dapat kita download atau yang sudah kita download dan install aplikasi NordVPN ini langsung di Google Play ya, di Google Play.
itu kita buka aplikasinya, kemudian kita klik opsi Quick Connect di aplikasinya untuk langsung membuat koneksi dengan lokasi dan server yang optimal, atau scroll ke bawah untuk memilih sendiri dari daftar negara yang tersedia. Oke, jadi contohnya adalah NordVPN server dan NordVPN batch deal dan lain-lain. Oke, jadi di sini contohnya itu saya kasih cuma 2 contoh saja, yaitu contoh dari NordVPN server dan juga NordVPN batch deal. Nah, untuk cara pakainya itu di sini kan kita download pada Android, pada iOS, pada HP. Jadi cara pakainya itu gampang, tinggal kita download dan kita install. Pada HP kita download itu melalui aplikasi Google Play. Jadi sudah kita download, nah kita dapat memilih sendiri dari daftar negara yang sudah tersedia. Di daftarnya sudah ada masing-masing, teman-teman bisa dapat melihat kembali pada gambar-gambarnya ini. Oke, jadi pada NordVPN ini akan kita install. Kemudian sudah kita install, maka di sini sudah ada muncul first server in 58 countries-nya. Kemudian shield yourself from cyber threats, dan juga ada untuk wifi-nya. Di sini ada macam-macam, jadi teman-teman bisa melihatnya ketika teman-teman dapat menginstalnya di HP teman-teman sendiri. Oke, di sini sudah saya menjelaskan fungsinya, cara pakainya dan contohnya. Oke, kemudian kita masuk pada aplikasi yang ketiga. Di sini aplikasi yang ketiga yang sudah saya review dan saya melihat aplikasi ini juga berguna pada HP Android kita ya teman-teman. Jadi aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk kita bagi para pengguna HP Android. Oke, jadi untuk aplikasi yang ketiga ini yaitu aplikasi Signal, yaitu layanan privat messenger dengan metadata paling sedikit. Jadi istilahnya dia paling menghemat ya, datanya paling sedikit, tidak terlalu makan data. Oke, jadi ini adalah gambar dari aplikasi Signal yang sudah saya install pada HP Android saja. Pada HP Android saya. Oke, di sini saya sudah tampilkan hasil screenshotnya yang sudah saya install ya. Oke. Nah, pada aplikasi Signal ini di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari aplikasi Signal tersebut. Oke, jadi kegunaannya itu Signal ini tidak memiliki basis pengguna yang sebanding ketika diadu dengan Facebook dan bahkan Telegram, tetapi itu membawa sesuatu yang sangat mendasar bagi percakapan, yaitu privacy atau secara privat ya, secara pribadi. Oke, akhir-akhir ini pelanggaran privacy dan pengumpulan data pengguna secara diam-diam telah menjadi norma. Signal menghadirkan fokus tak terduga pada privacy, seperti yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan enskripsi end-to-end dan menawarkan beberapa fitur privacy yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa saya akan share cara menggunakan aplikasi Signal beserta tips dan trik terbaik yang dapat meningkatkan pengalaman pengiriman pesan dan menjaga privacy dari semua sisi. Nah, jika baru-baru ini pindah ke Signal,
Maka jangan khawatir, saya juga tidak menyebutkan beberapa fitur dasar untuk membuat onboarding agent menjadi mudah. Oke, jadi itulah beberapa penjelasan dari kegunaan aplikasi Signal. Oke, jadi ini adalah gambarnya ya. Daripada aplikasi Signal kita bisa menghilangkan pesan, kita bisa mengirimkan pesan apapun. Kemudian kita juga bisa tatap private ya. Kemudian ada obrolan grup, ada panggilan suara atau video call. Jadi aplikasi ini juga hampir sama dengan Telegram, Instagram, dan juga WhatsApp. Oke, kegunaan dari aplikasi Signal sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan masuk pada fungsinya. Oke, jadi fungsi dari aplikasi Signal ini merupakan software yang menawarkan jasa bertukar pesan. Nah, jasa bertukar pesan ini dikerap disebut dengan chatting. Oke. Nah, fungsinya yaitu untuk mengklaim dirinya aman digunakan. Oke, jadi teman-teman bisa mengirim chat atau pesan suara hingga melakukan voice dan video call tanpa takut diawasi oleh siapapun dengan menggunakan aplikasi Signal. Itu adalah fungsi dari aplikasi Signal. Oke, jadi saran untuk teman-teman, pada tutorial ini teman-teman yang mendengarkan bisa langsung saja untuk menginstal aplikasi Signal untuk bisa digunakan. Oke, jadi cara pakai dari aplikasi Signal itu sebagai berikut ya. Di sini ada 5 cara pemakainya. Yang pertama itu gampang saja, tinggal kita unduh aplikasi Signalnya di perangkat iPhone atau Android kita. Kemudian kita masukkan nomor telepon pengguna atau nomor telepon dari kita sendiri. Kemudian kita masukkan kode yang diterima dari SMS dan pengguna akan muncul di halaman utama Signal. Oke, jadi ketika kita sudah masukkan kode yang diterima dari SMS, maka kita akan melihat akan munculnya suatu halaman utama pada Signal yang sudah kita install. Kemudian kita ketuk ikon pensil di kanan bawah untuk membuat pesan. Oke. Jadi ini saya jelaskan secara detail saja. Nanti teman-teman bisa dapat pahamnya, bisa dapat mempraktekkannya sendiri di HP Android yang ada. Kemudian cara yang kelima itu kontak Signal akan menampilkan daftar teman yang sudah memiliki aplikasi. Oke, jadi itu adalah cara pakai dari aplikasi Signal. Itu adalah beberapa contoh atau beberapa penjelasannya. Kemudian ada juga contoh dari aplikasi Signal. Oke, di sini contohnya itu aplikasi selain Signal, aplikasi yang akan dicontohkan yaitu Telegram dan juga WhatsApp. Jadi Telegram dan WhatsApp itu juga hampir sama ya dengan aplikasi Signal. Itu kita dapat bisa membuat chattingan, dapat mengirim pesan, privat atau menelpon suara, dan juga pesan suara atau kita video call. Itu kita bisa menggunakan Telegram dan juga WhatsApp. Tetapi untuk keamanan pada Android kita untuk lebih bagus dan lebih bermakna dan bermanfaat agar bisa menghemat data kita ya pada aplikasi kita, terkhususnya untuk HP Android yang memori RAM-nya itu kecil dan tidak bisa memuat banyak aplikasi. Nah, bisa menginstal aplikasi Signal untuk sebagai pengganti aplikasi Telegram dan juga WhatsApp. Jadi tidak hanya aplikasi Telegram dan WhatsApp yang bisa membuat kita untuk berhubungan dengan orang lain melalui chatting, tetapi bisa juga dengan menggunakan aplikasi Signal. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh dari aplikasi Telegram. Oke, Telegram ini mungkin di small friends lebih familiar. Oke, memang Telegram ini sekarang lebih familiar, atau bahkan juga menggunakan bersamaan dengan WhatsApp. Namun nama Signal masih relatif belum banyak dikenal.
tetapi jumlah pengguna secara globalnya itu banyak ya. Jadi Signal ini belum dikenal oleh beberapa pengguna, tetapi penggunanya itu secara globalnya itu banyak. Dibandingkan dengan WhatsApp dan Telegram, Signal juga punya fitur yang paling minim. Namun digunakan oleh tokoh penting. Salah satunya pendiri Tesla, Elon Musk. Mengapa begitu? Dia berbeda dengan WhatsApp. Signal lebih mengutamakan keamanan data milik penggunanya. Ya, jadi sebenarnya Telegram juga bisa, tetapi Signal bisa dibilang lebih totalitas ya, dan lebih bagus dan lebih terbaik untuk kita menggunakannya. Selain Elon Musk, aplikasi tersebut juga di-endorse oleh CEO Twitter dan juga Jack Dorsey, bahkan sampai digunakan oleh Edward Snowden, seorang Swiss lawyer yang notabene sangat memperhatikan faktor keamanan. Jadi pada aplikasi Signal ini sudah dipakai oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sudah istilahnya sudah mengenal lebih dalam tentang teknologi pada aplikasi Signal. Oke. Jadi pada saya dan juga teman-teman yang baru mengenal aplikasi Signal ini, kita bisa dapat belajar dari para ahli-ahli yang sudah menemukan dan sudah menggunakannya. Oke, jadi untuk contoh aplikasi Signal sudah saya jelaskan, sekian seperti ini. Oke, inilah kata penutupnya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kembali ke tampilan PowerPoint-nya. Oke, baik teman-teman, dari penjelasannya sudah sampai di sini, cukup sampai di sini. Oke, mohon maaf untuk penjelasannya yang kurang jelas atau kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf karena saya juga baru belajar bagaimana cara mengetahui beberapa aplikasi keamanan yang ada pada Android. Oke, jadi penjelasannya cukup sekian. Oke, shalom untuk kita semua.